Dia jarang membuat pergerakan error atau salah umpan di 3 pertandingan babak grup. Khususnya di pertandingan lawan River Plate kemarin, dia membuat 1 assist ya untuk golnya Bastoni. Dan kemudian di gol pertama kita melalui Pio Esposito, itu pre-assistnya juga dari Aslani. Dia yang menginisiasi serangan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Gimana nih perasaannya? Semoga berangsur-angsur, sedikit demi sedikit mulai membaik ya teman-teman. Seperti halnya progres yang ditunjukkan oleh tim kesayangan kita. Master Shifu benar-benar memasak teman-teman. Sangat terlihat progresnya. Di pertandingan perdana Piala Dunia Antar Klub, Master Shifu lebih berfokus mengembalikan, memperbaiki mental dan mood para pemain. Kemudian di pertandingan kedua berfokus ke sisi fitness, meningkatkan daya tahan fisik para pemain. Dan kemudian di partai pamungkas, di pertandingan melawan River Plate, mulai terlihat nih sentuhan taktis dan teknis dari Master Shifu. Inter menaklukkan tim perwakilan dari zona Amerika Latin, tim dari Argentina, River Plate, 2 gol tanpa balas, sekaligus memastikan lolos ke babak 16 besar sebagai pemimpin klasemen. Untuk di pertandingan kali ini, Master Shifu tidak membuat perubahan dari sisi skema ya. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, Shifu start dengan formasi 3-4-2-1. Nah, sedangkan di partai kemarin melawan River Plate, Shifu bermain dengan skema lama 3-5-2. Jalannya pertandingan, babak pertama, kedua tim bermain seimbang, saling jual beli serangan teman-teman. Nah, uniknya menurut gua teman-teman, gua melihat Inter justru bermain lebih keras, lebih kasar dibandingkan River Plate. Padahal seharusnya karakter seperti ini adalah gaya permainan khas tim-tim Amerika Latin. Di pertandingan kemarin, Inter justru terlihat beberapa kali menginisiasi benturan fisik dan tackle-tackle keras. Dan sebaliknya justru pemain-pemain River Plate yang terlihat sangat Italia, lembek banget, kesentuh dikit guling-gulingnya kemana-mana, lembek banget. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Untuk penguasaan bola dimenangi oleh Inter tapi tidak signifikan. Total tembakan tepat sasaran Inter 3, River Plate 2. Satu-satunya peluang emas di babak pertama didapatkan oleh Inter melalui Pio Esposito. Umpan crossing mendatar dari Barella. Sayang sekali Pio tidak menyelesaikannya dengan keras sehingga mudah diblok oleh pemain River Plate. Sayang sekali, ini peluang yang sangat emas sebetulnya karena Pio tanpa penjagaan. Kemudian memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Baru 5 menit berjalan, Inter mendapatkan peluang yang sangat emas melalui sang kapten kesebelasan Lautaro Martinez. Berawal dari umpan panjang mendatar, membelah lautan dari Aslani, Lautaro mendapatkan bola lalu melewati satu pemain River Plate, kemudian shot, sayang sekali masih membentur tiang. Kemudian setelah itu 5 menit berselang, lagi-lagi Inter melalui Lautaro Martinez mendapatkan peluang lagi. Berawal dari umpan terobosan Darmian, Lautaro lolos jebakan offside, dia gocek satu pemain kemudian shot kaki kiri. Sayang sekali walaupun shotnya sudah sangat keras tapi tepat mengarah ke kiper. Sepertinya Shifu agak geram ya melihat timnya berulang kali mendapatkan peluang tapi tak kunjung mendapatkan gol. Sehingga kemudian di pertengahan babak kedua, Shifu membuat double substitution. Dan yang mengejutkan adalah Shifu dengan beraninya menarik 2 pemain senior. Padahal situasi Inter saat itu sama sekali belum aman. Barella dan Di Marco ditarik, kemudian Susik dan Augusto masuk. Tapi yang luar biasa teman-teman, pergantian ini ternyata berdampak sangat signifikan. Permainan Inter jadi jauh lebih cair dan lebih tajam. Puncaknya di menit 64, hanya berselang 2 menit saja dari pergantian pemain, Inter mendapatkan momentum yang mengubah pertandingan. Berawal dari umpan lambung Dumfries ke arah pertahanan River Plate. Ini sebetulnya umpannya salah sasaran teman-teman. Tetapi back River Plate yang sebelumnya pernah bermain untuk Fiorentina ya, Quarta, malah kontrolnya sangat buruk dan membuat wonderkid Mkhitaryan dengan instingnya yang luar biasa men-challenge bola. Dia sprint mendekat sehingga memaksa Quarta bikin pelanggaran yang sangat tidak perlu.
berujung kartu merah. Tidak bisa dipungkiri, kehilangan satu pemain membuat pertandingan menjadi sangat amat jomplang. Dan benar saja, 7 menit setelah kartu merah tersebut, Inter akhirnya memecah kebuntuan. Aslani menginisiasi serangan, memberikan bola kepada Sušić di sisi kiri. Dengan tenang, pemain muda Kroasia ini kontrol bola, dia sama sekali tidak tergesa-gesa. Kemudian dribble mendekat ke arah kotak penalti. Dan begitu ada pemain River Plate mendekat, Sušić memberikan bola kepada Pio Esposito. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya pada layar, sebetulnya Sušić setelah ngoper bola ke Pio, dia terus berlari ya masuk ke kotak penalti, berharap ada umpan 1-2 dari Pio Esposito. Tetapi Pio dengan insting buasnya di kotak penalti justru membalikan badan, mengecoh ya. Ini satu pemain River Plate terjatuh, kemudian shot mendatar saja mengoyak gawang River Plate. Gol yang bukan hanya melegakan tapi juga cantik dan memuaskan kita ya teman-teman. Karena gol ini merupakan kombinasi kreativitas umpan-umpan pendek pemain-pemain muda kita. Aslani yang mengawali serangan usianya 23 tahun. Kemudian asisnya dari Sušić 21 tahun dan diselesaikan oleh Pio Esposito yang baru berusia 19 tahun. Setelah gol tersebut, Inter hampir saja menggandakan keunggulan. Lebih tepatnya Peter Sušić hampir membuat 2 assist. Andai saja sang makhluk purba tidak menyia-nyiakan kesempatan. Padahal ini proses asisnya luar biasa. Aksi individu menawan Peter Sušić. Sušić mendapatkan bola dekat garis tengah lapangan. Lalu dia memutar badan membuat satu pemain River Plate terjatuh. Kemudian dia mengecoh lagi satu pemain di dekatnya. Kemudian Sušić mencoba membawa bola. Dan tidak lama setelah itu ada satu pemain lagi yang mencoba mendekat membuat tackle teman-teman. Tapi berhasil dia lewati. Dan kemudian Peter Sušić membuat umpan terobosan yang membuat kakek Mkhitaryan berdiri one on one dengan kiper River Plate. Tetapi kok ya bisa-bisanya malah nembak burung. Sayang banget. Inter gagal membungkus pertandingan. Tetapi untungnya saja 3 menit setelah itu, lagi-lagi teman-teman, berawal dari Aslani, dia kasih bola kepada Bastoni. Ini Bastoni berada di 3/4 lapangan ya. Basto menggiring bola layaknya seorang striker menusuk ke kotak penalti. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dia mendapatkan pressing double team, ada tackle dari belakang dan hadangan dari depan. Tetapi Basto layaknya striker asal Brazil bisa meliuk membuat 2 pemain tersebut tubrukan gokil. Lalu kemudian Basto melanjutkan tusukannya ya, mendekat ke arah kotak penalti dan kembali mendapatkan hadangan double team teman-teman. Tetapi untungnya Basto membuat keputusan lebih cepat. Dia shot bola merobek gawang River Plate. Inter unggul 2-0. Coba teman-teman, kapan terakhir kali Inter punya penyerang yang bisa membuat 4 pemain lawan tubrukan? Gila, ini 4 loh. Dan yang melakukan bukan seorang striker, melainkan back. Dan akhirnya tidak lama kemudian pertandingan selesai. Wasit meniup peluit panjang. Diakhiri drama ribut-ribut antara Denzel Dumfries dan Acuna. Gua berharap banget nih Acuna direkrut Milan ya teman-teman, supaya derby menarik. Karena rivalnya Dumfries, Theo Hernandez sepertinya akan menyusul Simone Inzaghi ke Arab. Jadinya derby kurang seru nih. Berpotensi kehilangan drama ribut-ribut nih. Semoga saja Milan tergoda merekrut Acuna supaya Dumfries ada lawannya. Dengan kemenangan ini, Inter melaju ke babak 16 besar akan melawan tim asal Brazil teman-teman, Fluminense. Sementara itu River Plate justru gagal melaju teman-teman. Jujur aja gue ada kekhawatiran juga nih. Permainan baik Inter jangan sampai ini cuma karena masa bulan madu kita dengan Master Sifu. Ingat loh, dulu Milan ketika pergantian pelatih ke Conceição awal-awal juga bagus banget. Bahkan menangin Supercopa. Tetapi ujung-ujungnya ambiar banget. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gue merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman.
Kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini akan gua berikan kepada 3 pemain wonderkid kita, pemain muda kita. Yang pertama gua berikan kepada Aslani, teman-teman. Di luar dugaan di Piala Dunia antar klub ini kita kehilangan Hakan Calhanoglu. Kok ya Aslani malah main bagus ya? Ya setidaknya lumayan lah. Dia jarang membuat pergerakan error atau salah umpan di 3 pertandingan babak grup. Khususnya di pertandingan lawan River Plate kemarin, dia membuat 1 assist ya untuk golnya Bastoni. Dan kemudian di gol pertama kita melalui Pio Esposito, itu pre-assistnya juga dari Aslani. Dia yang menginisiasi serangan. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Peter Susik yang perlahan tapi pasti penampilannya semakin memukau. Selain dia seharusnya bisa mencetak 2 assist, Peter Susik juga menunjukkan ya dribble, positioning, dan kemampuan serta keberanian berduel di lini tengah. Top banget. Lalu kemudian catatan gue yang terakhir, gue berikan kepada sang kakek wonderkid Mkhitaryan yang sudah reinkarnasi 7 turunan tapi masih berasa primavera, teman-teman. Tenaga kuda gokil, berlari tiada lelah ya 90 menit, yang keberadaannya membuat pemain-pemain lain penampilannya menjadi lebih bagus. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.